bisa dilanjut, maaf ya. Iya. Sini. Oke, silakan. Yang tadi itu sih Mas, kayak awal mula berdirinya. Oke, awal mulanya itu dulu kita bertujuh ownernya. Tujuh. Awal mulanya kita bertemu di meja seduh, lebih ke saya sebagai salah satu pemilik coffee shop di Jember namanya Titik Balik, terus partner-partner yang sekarang bikin Majuma ini itu rata-rata pelanggan sama kolega. Terus kita memutuskan untuk bikin bisnis baru namanya 575 Coffee. Ya tujuannya ya untuk berkembang dan bertumbuh bersama aja sih. Terus kenapa namanya 575? Dulu idenya itu dari saya pertama karena melihat kopi itu pertama populer di Yaman itu dan ditanam secara masif itu di 575 Masehi, sehingga jadi minuman yang sangat populer. Harapannya di brand itu juga sama seperti itu. Kenapa kita merujuk di sejarah 575 Masehi itu, ketika popularitas kopi itu dikenalkan secara masif. Lanjut aja, masih ya. Oke, apa deh? Makasih ya. Diperkenalkan di Yaman itu, kemudian ditanam secara masif di tahun 575 Coffee itu. Nah, harapannya dengan kita pakai nama yang memiliki sejarah yang luar biasa pada waktu itu, harapannya untuk brand kita itu biar nanti nextnya bisa jadi brand yang sangat populer dan timeless juga. Melihat kopi kan dari era ke era kan nggak pernah ada matinya, terus bertumbuh dengan masif kan. Harapannya sama di brand itu jadi doa semoga 575 Coffee itu jadi brand yang timeless dan selalu relevan di setiap zaman. Terus itu berdirinya sejak kapan ya Mas? 2023 bulan 9. Iya, bulan 9. Sorry. Masih 2023. baru berarti ya? Baru, kita baru berjalan mau jalan 2 tahun sih. 575 itu. Terus target utama dari Majuma itu siapa? Kayak mahasiswa, pekerja lokal gitu. Kalau segmentasi pasar kita itu memang mahasiswa, pegawai kantoran gitu. Kita kan memang ngusung konsep specialty coffee. Specialty coffee itu merujuk ke nama kita juga. 7 itu sebagai angka keberuntungan, 5 itu 5 yang ada di depan dan belakang itu sebenarnya lebih ke komitmen kita. Kita ngaduin good people, good hospitality, good service, terus good product atau good quality sama good ambience. Nah, 5 itu yang menjadi tombak kita untuk menyasar di segmentasi pasar kita. Nah, segmen kita itu lebih ke orang kantoran, karena kan kita work from cafe ya, WFC kan yang kita usung. Makanya kan wifi-nya kenceng, terus tempatnya nyaman buat merokok sama smoking kan nggak semua tempat ada kan. Segmennya lebih ke itu sih, usia secara demografi ya usia 18 sampai ke 35 lah. Terus untuk menjalankan operasionalnya gitu, siapa aja yang terlibat kayak orang-orangnya, terus tugasnya apa, khususnya itu dalam marketing dan pemasaran marketing. Bagus sekali katanya. Dari 7 owner itu sisa jadi 5 owner, karena ya begitulah ya proses berjalannya dinamika dalam berwirausaha bersama ownership itu. Sisa 5 orang, dan 5 orang ini ada owner aktif sama owner pasif. Nah, kebetulan PIC menjadi owner in charge di sini itu saya. Dulu kita dibagi ada head office, ada koordinator head office, ada head office operation, ada head office marketing. Nah, kebetulan saya sebagai HO marketing dulu. Nah, sekarang ada restrukturasi, maksudnya restrukturnya diulangi lagi, bisa dibenahin. Jadi sekarang saya di posisi head office yang koordinator, jadi owner aktif yang langsung terlibat di operation. Saya megang operasional, ya overall sih sebenarnya. Kalau dulu kan per divisi tuh ada tuh partner itu, berhubung teman-teman itu menyatakan sikap dukanya, owner pasif aja deh karena sibuk gini gitu. Ya wes lah, handling sendiri deh. Pak. Kalau admin digital marketing gitu ada nggak Mas? Kalau kita ada SMM-nya sih, social media management. Kalau admin itu nggak ada sih, SMM koordinasinya langsung ke saya gitu.
strategi digitalnya apa ya? Kemarin kita coba bikin campaign pas waktu lebaran Ramadan ya. Iya. Kita coba ngiklan kayak gitu, ads gitu. Lebih ke situ sih digital marketing. Kita nggak ada campaign yang kayak gimana sebenarnya cuma karena memang kalau di sisi marketing kan kita butuh awareness kan. Cuma awareness itu bisa melalui offline maupun online kan. Salah satunya melalui digital marketing. Kalau langkah-langkah kita yang pernah kita lakukan ya nge-ads itu sih tujuannya untuk kembangin di sisi awareness. Kalau gini, apakah sejak awal Majuma itu sudah mempertimbangkan digital marketing untuk strategi pemasarannya? Oh iya, tentu. Sebenarnya kalau kita ngomong digital marketing itu kan tidak hanya konteksnya nge-ads gitu aja kan. Iya. Kayak kita juga kan ada personal branding. Nah, misalkan kayak aku kan suka di medsos, beberapa partnerku di sini juga kan ada yang suka bermain di medsos juga. Kadang kita nge-push juga di platform digital kita masing-masing, orientasinya juga untuk ke marketing juga kan. Terus kita sering kayak ngadain kolaborasi dengan beberapa brand gitu atau enggak beberapa komunitas yang mana mereka kan juga aktif di dunia digital. Nah, kita coba cross brand kan, kita coba bikin satu campaign di media sosial. Ya tujuannya balik lagi kan. Kalau kita ngomong digital marketing kan memang konteksnya lebih ke kegiatan marketer yang dilakukan di platform digital kan. Simpelnya kan begitu kan. Medianya juga bervariasi juga dan langkah-langkah teknisnya juga macam-macam kan. Terus platform sosial media apa saja yang digunakan oleh Majuma ini? Kita sangat aktif di Instagram, terus di TikTok juga ada. Cuma kita sementara lagi main di Instagram sih. Berarti lebih aktif di Instagram. Di Instagram. Kalau itu e-commerce-nya gitu apa masih aktif? Nah, e-commerce kita itu kayak Gojek ya gitu ya. Iya, kita masih aktif sih. Cuma kita kan kemarin sempat evaluasi besar-besaran dari sisi marketing juga, maksudnya di operasional juga. Jadi kita lagi banyak berbenah di internal Majuma, sehingga ada beberapa platform kita yang masih belum kita push lagi. Cuma kedepannya emang kita mau push lagi sih, termasuk di e-commerce itu kan. Kalau aktifnya masih aktif, ya. Jadi ini lagi proses penataan sih. Terus bagaimana cara Majuma memanfaatkan media sosial untuk promosi? Oke, sebenarnya kalau untuk kita memanfaatkannya ya sesimpel kayak kita lihat di user kita, maksudnya customer base kita tuh banyak aktif di mana sih? Emang kebanyakan anak-anak sekarang di Instagram sama TikTok kan. Iya. Kalau zaman dulu kan Twitter, sekarang lagi rame di Threads gitu ya. Iya. Kalau untuk beberapa langkah-langkah ke depan, Majuma mau ngaktifin di platform TikTok sama Threads juga. Kita mungkin lebih fokus juga di beberapa konten edukasi. Karena kan perlakuan di setiap platform kan beda-beda. Kalau di TikTok mungkin nggak begitu serius kan. Kalau di Instagram kan lebih cenderung kayak ada konten pilar yang di situ juga ada edukasi gitu. Ya langkah-langkahnya mungkin ya kalau Majuma lebih ke memanfaatkan hal basic yang apa yang jadi kebutuhan customer kita. Terus customer kita itu kebanyakan pakai platform apa ya, kita pendekatannya dari situ. Kalau WA itu juga digunakan Mas? Iya, dulu kita juga ada tim IT sendiri, kita ada jadi nge-blast gitu kan. Iya. WA sampai sekarang juga kita aktif juga, itu sebagai CRM juga kan. Customer Relationship Management kan, itu kan masuk di marketing juga. Itu juga kita aktif. Terus konten yang biasanya diposting itu gimana jenisnya? Maksudnya? Oh, maksudnya di Instagram? Iya. Kalau di Instagram kontennya ya feed juga ada, reels juga ada, story kayak gitu-gitu. Kebanyakan masih di reels sih untuk di apa namanya, konten pilarnya. Kalau konten pilarnya tematiknya macam-macam, ada yang memang fokus di produk, ada yang di edukasi. Kalau membuat konten itu direncanakan atau secara spontan aja gitu? Oh, direncanakan ya, di spontan ya, by momentum. Tapi kebanyakan kita kan ada konten plan kan. Konten plan kita dalam satu bulan ini apa aja yang mau kita upload, apa yang perlu kita bahas. Terus ada juga yang ini kayaknya dibahas minggu depan deh, atau enggak bulan depan. Ada yang ini kayaknya udah nggak relevan, coba kita ganti lagi yuk. Ya kita lebih adaptif juga sih di konten. Tapi untuk perencanaan konten plannya ada.
Eh, seberapa sering untuk memposting dalam satu minggu di IG atau TikTok gitu? Sering ya? Sering banget kok. Kalau cara berinteraksi dengan pelanggan di sosial media itu gimana Mas? Simple aja, kayak kita balas Komen. kayak gitu, terus misalkan kayak repost, terus thank you kak, sesimpel itu sih. Pendekatan emosional aja yang nggak terlalu gimana. Terus kita juga memanfaatkan rating Google review juga. Iya. Itu kita juga sejauh ini alhamdulillah sih dari beberapa reviewer itu kita dapat 4,9 lumayan tinggi sih, dan itu tidak ada paksaan kayak ke customer kak minta rating dengan 5, jadi kayak gimana kak mau dibantu reviewnya gitu. Dari semua platform itu yang paling memberikan dampak signifikan itu apa? Di Instagram sih. Kebetulan kita nggak pernah yang FYP kayak coffee shop lain. Kayak tempatku yang Let It Flow itu kan juga dulu boomingnya karena TikTok. Kalau Majuma nggak pernah booming, maksudnya official outletnya ya. Kalau Let It Flow kan beberapa. Kalau yang FYP lebih ke konten kita pribadi yang kita konten di Majuma. Itu sih. Yang fokusnya tapi nggak jualan. Kalau yang ngefek ya di Instagram. Kalau dari e-commerce-nya itu berarti masih pembenahan ya? Masih proses pembenahan, penataan ulang, karena kan setup harga sekarang kan juga banyak bahan baku yang udah naik semua kan, akibat ya itulah menjaga dinamika politik internasional itu kan juga ngaruh kan bagi kita pelaku usaha. Jadi itu cukup tricky juga untuk kita menyiasati gimana strategi penerapan kita terhadap harga, karena kan di e-commerce juga kan banyak perubahan regulasi ya, yang itu tentunya ada beberapa yang cukup memberatkan kita selaku mitranya, yang kayak pemotongan sekian persen itu makin naik, terus ke driver juga itu kan juga akan mempengaruhi keputusan pembelian customer gitu kan. Sehingga itu juga pendekatan kita, strateginya kita kan perlu kita atur orang gimana biar itu works kan. Kalau keunikan dari Majuma sendiri gitu apa Mas, kayak brandingnya atau Unique selling proposition-nya ya, USP-nya. Sebenarnya kalau kita ngomong unique selling proposition di coffee shop lain pun juga nggak jauh beda. Cuma kita ngambil angle dari sisi coffee shop specialty coffee. Jadi nggak semua tempat di Jember coffee shop specialty itu tidak hanya fokus di produk tapi ke servisnya. Kita nggak pernah menawarkan ini loh Majuma sebagai tempat yang estetik kayak konsepnya mid century atau apa, masih belum di situ. Kita lebih ke pengenalan basic aja, back to basic. Kayak ya itu tadi good service, good hospitality, good quality. Karena kalau kita ngomong konteksnya coffee specialty itu kan tidak hanya fokus ke produk, tapi ke ranah yang lebih ke kayak personal aja ke customer, emosional itu aja yang kita ikat gitu ke customer. Terus uniknya karena kita satu-satunya coffee shop specialty Jember yang pemilihan bahan bakunya sangat ketat secara kurasi, dan kita bukan 24 jam tanpa mendiskreditkan brand lain. Kalau brand lain kan mungkin fokusnya memang punya strategi masing-masing, tapi kalau Majuma memang paten kurasi produknya itu benar-benar ketat, terutama di bahan-bahan kopinya kayak gitu. Dan kita buka 24 jam, lebih ke basic aja sih, USP-nya lebih ke fasilitas kita yang dirasa lebih nyaman, itu feedback dari customer kayak gitu. Nanti kan saya itu perlu kayak informan kunci buat nyusun bab 3-nya gitu ya Mas, sama bab 4, 5 gitu. Nah, apakah ada kayak satu, kan biasanya owner, terus kayak pegawainya buat tim manajemennya. Iya. Tapi yang fokus di digital marketing gitu apa ada ya Mas? Ada Mas Madung, tim SMM. Berarti itu fokus di situ ya? Fokus di eksekusi. Sebenarnya dia bagian desain, bagian eksekusi sih. Semua ada terpusat di saya sebenarnya. Gak apa-apa, nanti kan bisa tektokan aja, gak apa-apa, sama saya juga sama Mas Madung. Ya udah, segitu aja sih Mas. Itu aja sebentar. Makasih ya. Ya, Mas. sama-sama. Maaf ya, nunggu lama enggak? Enggak, baru sampai juga. Aslinya mana deh? Aslinya Banyuwangi. Oh, Banyuwangi semua.